Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Hadis 6065 diriwayatkan oleh Imam Diyauddin dari Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an. Hadis ini terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Hadisnya sahih. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia, innaka sesungguhnya engkau, ma selama da'autani engkau menyeru kepadaku, warajautani engkau berharap kepadaku, ghafartu niscaya aku akan ampuni, niscaya aku ampuni laka bagimu, ala di atas, ma apa saja, karena yang ada ia, yang terjadi ia, minka dari dirimu, wala ubali dan saya tidak peduli. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, selagi engkau mau berdoa, selagi engkau mau berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa apa saja yang terjadi dari dirimu, dosa apa saja yang muncul, yang keluar dari dirimu, dan saya tidak peduli atas hal itu. Wala ubali dan saya tidak peduli. Lau balagat, jikalau sampai dzunubuka dosa-dosamu, ananas sama, ke awan langit. Anan itu artinya awan. Summastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, niscaya aku ampuni bagimu, wala ubali dan saya tidak peduli. Artinya tidak merasa rugi, tidak merasa kekurangan keampunan, tidak merasa kehabisan maghfirah, tidak merasa dirugikan, yang jelas tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai manusia, lau jikalau annaka sesungguhmu
sesungguhnya engkau ataitani, engkau datang kepadaku bi qurabil ardi, dengan sepenuh bumi, bi dengan qurabi penuh, ardi bumi, dengan sepenuh bumi, khotoya nisbah kesalahan, sepenuh bumi isinya kesalahan. Summa laqitani, kemudian engkau bertemu dengan aku, kemudian engkau bertemu dengan aku, la tusyriku bi, tidak engkau menyekutukan denganku, tidak engkau menyekutukan denganku syai'an, akan apapun, niscaya la ataituka, sungguh aku akan mendatangimu, sungguh aku akan mendatangimu, biqurabiha, dengan sepenuhnya bumi, maghfiratan, nisbah keampunan, nisbah pengampunan. Hadis sahih. Lagi-lagi Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah ingin menunjukkan di sini yang pertama, Allah itu Maha Kaya. Kaya dengan keampunan, kaya dengan kasih sayang, kaya dengan maaf. Kemudian Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Santun. Sehingga kalau kalaulah berurusan dengan makhluk, maka kita tidak ada tempat untuk dimaafkan. Dosanya sampai ke awan. Dia buat dosa ditumpuk sampai ke awan langit. Berapa tingginya dosa dia? Atau digambarkan oleh Allah dosanya penuh dengan dunia ini. Dunia ini penuh dengan dosanya. Mati membawa dosa sepenuh dunia. Tapi satu syaratnya, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Allah akan bersedia menerima kedatangan kita sepenuh dunia dengan keampunan. Artinya seimbang, tidak ada dosa lagi, karena sudah ditutupi. Bahkan keampunan Allah lebih banyak dari dosa manusia. Kalaulah sekiranya dosa manusia mengalahkan keampunan Allah, tidak terlihat Allah Maha Kuasa. Kenapa? Karena Allah mampu dikalahkan oleh manusia dengan dosa-dosanya, sehingga Allah kehabisan stok maghfirah. Berarti produksi dosa manusia itu lebih banyak daripada produksi keampunan Allah. Dan ini tidak mungkin, karena Allah maha dari manusia dalam segala hal. Maka berapapun dosa yang manusia datang menemui Allah dengan dosa tersebut, tetap tidak akan pernah mengalahkan stok keampunan yang Allah punya. Karena dianya Allah maha berkuasa, karena dianya Allah maha kaya, karena dianya Allah tidak akan bisa dikalahkan dengan apapun. Berarti Allah bisa mengampuni dosa orang kafir? Sebetulnya bisa.
Tapi yang nggak bisa bagi Allah adalah menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mau menyalahi janjinya. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mau mengampuni dosa syirik. Qala Allah Ta'ala, abdi, wahai hambaku, ana, saya, inda, bersamaan atau di dekat atau di sisi, zannika, prasangkamu, bi, dengan aku, wa ana ma'aka, dan aku bersamamu, idza zakartani, apabila engkau mengingat aku bersamamu apabila engkau mengingat aku. Ada 2 poin. Pertama, kehidupan manusia bergantung kepada prasangkanya kepada Allah. Kalau dia berprasangka baik, apa yang ditulis saya belum ngomong. Kalau saya sedang terjemah, antum tulis. Kalau saya sedang menerangkan, gak usah ditulis, nanti banyak keterangannya. Tapi kalau mau tulis lengkap, gak apa-apa. Gak mungkin antum tulis lengkap saya ngomong secepat itu. Maka waktu terjemah antum tulis, waktu penerangan antum dengar. Jangan antum tulis terjemahan tadi malam. Bukan waktunya sekarang nulis terjemahan tadi malam. 6. Jadi kehidupan manusia bergantung dengan prasangkanya kepada Allah. Maka di sana ada yang namanya dalam kehidupan motivator. Ada yang disebut dengan orator. Kenapa sebelum berjihad ada orator yang membangkitkan semangat jihad? Kenapa ada seminar-seminar motivator daripada usaha anti riba, bagaimana menjadi pedagang yang sukses? Ada motivatornya. Berusaha dari usaha kecil. Sebetulnya kalau sekiranya dia mulai sendiri nggak perlu ikut seminar. Tapi karena tidak tumbuh kepercayaan diri, tidak tumbuh keyakinan atas kemampuan, maka ikutlah dia seminar. Didengarkan orasi-orasi daripada orang-orang yang memberikan motivasi. Bangkit semangatnya. Ketika bangkit semangatnya, di saat itulah dia berhusnuzan dengan Allah. Akhirnya berhasil apa yang diusahakan. Maka orang itu diundang kemana-mana hanya untuk membangkitkan semangat usaha. Sebetulnya dia hanya merubah hati keyakinan seorang pengusaha untuk berbaik sangka dengan Allah. Bukan dia yang berbuat, tapi hati itu yang dirubah. Sehingga perkara yang gak bisa jadi bisa. Kenapa jadi bisa? Karena Allah berbuat kepada hamba sesuai dengan prasangka hamba itu kepada Allah. Maka untuk kebaikan jangan ada bahasa tidak bisa. Untuk kebaikan
Selalu ada bahasa bisa untuk kebaikan. Bisa, saya bisa. Tapi ketika dikatakan saya tidak bisa, dia tidak akan pernah bisa. Kenapa dia gak bisa? Karena Allah yang buat dia gak bisa. Kenapa Allah buat dia tidak bisa? Karena dia berprasangka seperti itu dengan Allah. Anna inda zanni abdi bi, ana inda zannika bi. Kadang-kadang Allah gunakan bahasa khitab, kadang-kadang Allah gunakan bahasa kata ganti orang ketiga. Hambaku sesuai dengan prasangkanya dia kepadaku. Wahai hambaku, kamu denganku sesuai dengan prasangkamu kepadaku. Maka itu sebelum belajar itu harus ada target. Pedagang harus ada target. Pengusaha punya target. Setiap orang yang berbuat harus ada target. Target itu namanya zon dengan Allah, kepercayaan diri. Dan Allah akan jadikan, akan wujudkan, karena itu janji Allah. Tapi ketika dia katakan dari awal dia tidak punya kemampuan, biarlah berjalan seperti apa adanya, biarkan air mengalir. Ya nggak ada urusan sama air. Jadi tidak ada dorongan. Kalau airnya tersangkut dengan batu, tersangkut, tertahan dengan lubuk, tertahan. Alirannya kecil ya kecil, pokoknya kayak air mengalir saja. Biarkan saja seperti air mengalir. Berarti orang nggak punya usaha. Jangan biarkan seperti air mengalir, tapi kasih mesin jet pump, biar mengalirnya lebih kencang. Jadi bukan hanya mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Apabila dikasih jet pump itu dari lubang paling bawah naik ke atas tandon, bisa. Tapi kalau dibiarkan mengalir, antum tunggu tuh air sungai, nggak pernah menaiki tandon. Tapi ketika ada usaha, air sungai naik ke tandon. Semua kita mandi air sungai. Ya Karim, mandi air sungai. Kenapa bisa? Kenapa bisa berubah hukum alam yang harusnya dari dataran tinggi ke dataran rendah? Kenapa bisa daripada tempat yang rendah naik ke tempat yang tinggi? Kenapa bisa berubah? Usaha. Nah, usaha. Kemudian yang kedua, zikir yang mau kita dapatkan adalah zikir yang bisa sampai kepada tahap ma'iyatullah. Ana ma'aka idza dzakartani, aku selalu bersamamu apabila engkau mengingat aku. Nah, selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya disertai oleh Allah. Allah katakan dalam hadis yang lain, aku akan menjadi tangannya yang dia menggenggam dengannya. Aku akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Aku akan menjadi matanya yang dia melihat dengannya. Aku akan menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya. Berarti ma'iyatullah telah ada pada hamba tersebut. Di telinganya ada ma'iyatullah, sehingga dia bisa mendengar sesuatu yang orang tidak dengar. Maksudnya apa? Kalau kita mendengar dengan telinga yang disertai dengan ma'iyatullah, kita dengar satu ungkapan yang mungkin orang lain tidak bisa memahami di ungkapan tersebut, tapi kita bisa memahami. Kalau kita berbicara dengan di dalamnya ada ma'iyatullah, mungkin pembicaraan yang sama yang disampaikan oleh orang lain
tidak membawa perubahan, tapi pembicaraan yang kita sampaikan membawa perubahan. Karena ada ma'iyatullah. Kalau di tangan kita ada ma'iyatullah, mungkin sesuatu yang dilakukan oleh orang lain tidak membawa hasil, tapi ketika tangan yang kita gunakan disertai oleh ma'iyatullah, itu akan membawa hasil. Ketika Nabi SAW menanam 99 kurma dan satu batangnya ditanam oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, tidak seperti biasanya. Kalaulah biasanya kurma berbuah dalam usia 7 tahun, ini 3 tahun kurmanya sudah berbuah, 99 kurma berbuah, satunya belum. Kok bisa belum? Karena yang menanam adalah tangannya Sayyidina Umar bin Khattab, bukan tangannya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ma'iyatullah, kadarnya yang ada pada Nabi Muhammad lebih daripada apa yang ada di tangan Sayyidina Umar bin Khattab. Ma'iyatullah. Seseorang memelihara ayam mati, tapi si fulan yang di sana ada ma'iyatullah pada tangannya, ayamnya berkembang. Si fulan mengerjakan sesuatu malah jadi rusak. Tapi kalau si anu yang mengerjakan lebih baik, karena di tangannya ada ma'iyatullah. Zikir akan menyebabkan kita disertai selalu oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullah bukan zatnya Allah, tapi perlindungan Allah, hidayah Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman lin nafsi, kepada ruh, kepada diri, kepada nyawa, ukhruji, keluarlah kamu. Allah perintahkan nyawa untuk keluar meninggalkan jasad. Apa kata nyawa? La akhruju illa karihatan, aku tidak akan keluar kecuali dalam keadaan tidak senang. La akhruju, aku tidak keluar, illa karihatan, kecuali dalam keadaan terpaksa, kecuali dalam keadaan tidak senang. Kariha ada dua makna, tidak senang dan terpaksa. Itu maknanya talazum. Orang tidak senang terpaksa, terpaksa pasti tidak senang. Kariha. Jadi maunya nyawa itu bersemayam di badan selama-lamanya. Tapi ketetapan Allah tidak. Ketetapan Allah, setiap nyawa pada badan ada masa berlakunya, ada masa tinggalnya. Enggak boleh lebih pada masa yang sudah ditetapkan. Dalam hadis yang kita baca kemarin, Nabi bersabda, Allah katakan, man kariha liqa'i karihtu liqa'ah. Orang yang terpaksa, orang yang enggak senang bertemu dengan aku enggak senang bertemu dengan dia. Wa man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ah. Orang yang senang bertemu dengan aku juga senang bertemu dengan dia. Ketika hadis ini diriwayatkan, Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut, kulluna karihnal maut. Seluruh kami, seluruh kita enggak suka dengan mati. Enggak ada yang suka dengan kematian. Nabi sabdakan, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika orang beriman meninggal dunia, hampir meninggal dunia dalam keadaan sakaratil maut, Allah perlihatkan kepadanya tempat dia di sorga. Pada saat itu dia rindu dengan kematian, sehingga Allah pun menerima kedatangannya dengan cinta. Tapi ketika orang kafir yang meninggal dunia, Allah lihatkan tempat duduknya di neraka, maka dia enggan untuk kembali kepada Allah.
benci, tidak senang bertemu dengan Allah, Allah juga tidak senang bertemu dengannya. Maka bagaimanapun orang beriman hari ini mengatakan tidak siap mati, takut mati, benci dengan kematian, tapi ketika sakaratul maut dia akan tersenyum karena dia melihat tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala ya ibna Adam, salah satu tiga hal. Salah satu tiga hal. Wahidatun li, satu untuk saya. Wa wahidatun laka, dan satu lagi untuk kamu. Wa wahidatun baini wa bainaka, dan satu lagi antara aku dan di antaramu. Satu lagi baini, antara aku, wa bainaka, dan di antaramu. Kalau kita baca hadis ini mengingatkan kita dengan hadis Al-Fatihah kemarin. Ketika hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah katakan hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi. Ihdinas siratal mustaqim, hadza li abdi wa li abdi ma sa'a. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, itu lillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu baini wa baina abdi. Iyyaka na'bud lillah wa iyyaka nasta'in li abdi. Ihdinas siratal mustaqim, ini li abdi mahdha. Tapi maksudnya di sini bukanlah ke Al-Fatihah itu. Maksudnya di sini fa ammal lati li, maka adapun sesuatu yang untuk aku. Allati di situ artikan saja yang. Fa ammal lati, adapun sesuatu. Amma di situ itu berasal dari ammama. Bukan amma, ya betul amma. Berarti alat itu artinya sesuatu yang. Fa ammal lati, adapun sesuatu yang li bagiku, fata'buduni, maka engkau menyembah aku. La tusriku bi syai'a, tidak engkau sekutukan denganku akan apapun. Tidak engkau sekutukan denganku akan apapun. Itu khusus untuk Allah. Tidak ada tawar menawar di situ. Kalau sampai ada sekutu di situ, Allah enggak mau terima. Ana auna anis syirki, saya paling enggak perlu dengan syirik. Saya paling enggak mau dengan sesuatu yang diperkongsikan dengan yang lain. Kalau ada sesuatu yang diperkongsikan untukku, aku serahkan semuanya itu kepada sekutuku itu. Itu yang khusus untuk Allah. Menyembah jangan ada kesyirikan di dalamnya. Menyembah, mengabdi, beribadah, jangan sampai ada tujuan lain kecuali hanya tujuan untuk Allah. Jangan ada karena yang lain kecuali hanya karena Allah. Enggak boleh satu pun diselipkan di situ. Diselipkan mendapatkan pujian, mendapatkan kehormatan, mendapatkan ini dan itu, mendapatkan karomah, mendapatkan mukjizat.
zikir biar bisa terbang. Dan kadangkala tidak menganggap itu sebuah jasa sehingga dia tidak balas. Tapi kalau Allah Syakirun Alim, Allah itu maha tahu sehingga Allah bisa membalas. Walaupun itu hanya menyingkirkan duri dari jalan, ada hitungannya di sisi Allah. Walaupun itu flu, ada balasannya di sisi Allah. Hatta saukah, kendati pun itu duri yang menusuk kaki orang beriman, ada balasannya di sisi Allah. Bahkan kaget dengan petir pun ada balasannya di sisi Allah. Enggak ada satupun yang enggak ada balasannya. Bahkan kalau ada hilang jarum penjahitnya, lalu dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa? Jarum saya hilang. Mungkin bagi manusia itu bikin kaget, seolah-olah ada yang meninggal. Tapi yang di inna lillahinya cuma jarum hilang. Itu tetap Allah bayar pahala inna lillah atas jarum yang hilang. Itu bagimu, tidak bagi Allah. Allah tidak memerlukan amal. Seperti hadis yang kita baca beberapa bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala qalbi atqa ahadim minkum ma zada fi mulkillah syai'a. Kalau semuanya umat, jin, manusia dari awal sampai sekarang berada dalam hati yang paling bertakwa, yaitu hati Sayyidina Muhammad, maka sedikit pun tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Allah Maha Kaya, nggak butuh dengan amal. Kita yang butuh dengan amal. Dan itu untuk kita. Fa in aghfiru, maka jika aku memberi pengampunan, kalaulah ada di antara kalian yang dosanya yang aku ampuni, fa'anal ghafurur rahim, itu karena aku maha pengampun lagi maha penyayang, bukan karena kamunya, tapi karena memang akunya itu yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau ada yang dosanya aku ampuni, bukan kalau ada, sangat banyak. Sampai umat Nabi Muhammad SAW yang paling terakhir diselamatkan dari neraka itu adalah kelompok manusia yang tidak bisa diselamatkan oleh syafaat baginda Rasul SAW. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan hanya mampu menyelamatkan man kana fi qalbihi mithqala khardalin minal iman, orang yang dalam hatinya ada iman sebesar biji bayam. Kalau imannya separuh biji bayam atau lebih kecil pada debu sebesar atom, 1/1000 atom lagi, kecil kali. Itu kalau dilihat dengan kaca pembesar sekian juta diperbesar baru nampak. Itu kecil imannya. Itu nggak bisa selamat dengan syafaat baginda Rasul. Itu syafaat dengan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika penduduk jahanam, orang-orang kafir mengatakan ma aghna ankum annakum ta'budunallah wa la tusyrikuna bihi syai'a. Kecemburuan Allah yang menyelamatkan dia. Ini sangat banyak yang diselamatkan oleh Allah. Itu karena faktor apa? Bukan faktor saya butuh kepada kalian, bukan faktor karena amal kalian, tapi karena akunya itu yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa ammal lati baini wa bainak, adapun sesuatu yang antara aku dan kamu,
Adapun sesuatu yang antara aku dan kamu, fa'alaika du'a, maka kewajiban kamu adalah berdoa. Maka kewajiban kamu berdoa, wal mas'alah, dan meminta. Wa alayya, kewajiban aku, istijabah, mengabulkan, wal ata'u, dan memberi. Yang itu yang antara kita berdua. Kamu minta saya ngasih, kamu doa saya ngabulkan. Lalu pernyataan di atas dipertegas oleh hadis yang dibawa. Qala Allah Ta'ala, man la yad'uni aghdabu alaih. Siapa saja yang tidak mau berdoa kepadaku, niscaya aku marah kepadanya. Man la yad'uni, siapa saja yang tidak mau meminta kepadaku, berdoa kepadaku, itu aku marah kepadanya. Itu bedanya orang kaya sama orang miskin. Kalau manusia ini miskin, diminta pertama senang, diminta kedua masih senang, diminta kali ketiga kurang senang, minta kali keempat enggak senang. Coba untuk minta kali kelima. Apa dia jawab? Hidup tuh kayak modal. Pokoknya minta odol, bela. Lagi minta odol, pokoknya minta odol, pokoknya minta odol, hidup nak bang modal. Itu makhluk. Kalau Allah tidak, Allah justru marah kalau tidak kita minta kepadanya. Kata Allah, sama kaya, kenapa kalian nggak minta? Jadi untuk apa maha kayanya saya? Bagaimana saya menampakkan sifat saya maha kaya kalau kalian tidak meminta? Bagaimana saya menampakkan saya maha pengampun kalau kalian tidak istighfar? Sehingga Nabi sabdakan, jika sekiranya ada satu kaum semuanya tidak ada yang berdosa, maka Allah hancurkan kaum itu, diganti dengan kaum yang berbuat dosa dan beristighfar. Karena Allah ingin menunjukkan seluruh sifatnya kepada makhluk. Nah, kalau semua makhluk tidak meminta, cukup dengan nasyid saja. Qad kafani ilmu Rabbi an su'ali wa ikhtiyari. Cukuplah Allah tahu dengan keadaanku, gak perlu aku minta-minta. Itu syair perlu dibetulkan kayaknya. Kenapa? Karena meminta itu adalah perintah. Ud'uni astajib laku. Lalu dia enggak mau meminta. Qad kafani ilmu Rabbi. Cukup bagi saya taunya Allah dengan aku, daripada aku meminta. Itu syair daripada sufi. Saya rasa sufi yang kurang ilmu. Atau itu syair daripada orang-orang yang dia meminta tidak lagi dengan perkataan, tapi meminta dengan ibadah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Bisa saja ke situ. Ya tergantunglah siapa yang ngamalin itu syair. Kalau orang yang cukup amalnya nggak ada masalah, karena meminta itu nggak mesti dengan lidah. Meminta itu bisa dengan sabar dan sholat. Tapi ketika dia tidak melakukan ibadah, berdoa juga tidak,
Itu sa'in nggak cocok untuk dia. Nah, ud'uni astajib lakum. Man la yad'uni aghdabu alaih. Orang yang tidak mau berdoa kepadaku, aku marah kepadanya. Qala rabbukum, berkata Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, ana ahlun, saya pantas, saya layak, an uttaqa, bahwa saya ditakuti, bahwa saya ditakuti, uttaqa, fala yuj'alu ma'i ilahun, maka tidak dijadikan bersamaku ada Tuhan lain. Fala yuj'alu, maka tidak boleh dijadikan ma'i bersamaku ilahun, Tuhan yang lain. Kenapa? Karena aku pantas untuk ditakuti, karena aku pantas untuk ditakwahi. Tapi kalau sekiranya aku tidak pantas, silahkan saja kalian bisa tambah Tuhan lain. Tapi karena aku pantas, maka tidak boleh dijadikan bersamaku ada Tuhan lain. Famanittaqa ayyaj'ala ma'i ilahan, maka siapa saja yang takut, famanittaqa, maka siapa saja yang takut, ayyaj'ala, bahwa dia menjadikan ma'i bersamaku ilahan, Tuhan yang lain, fa ana ahlun, maka saya pantas, aghfira lahu, bahwa saya mengampuni baginya. Fa ana ahlun, maka saya pantas, an, bahwa aghfira lahu, saya mengampuni baginya. Syaratnya satu, pengampunan Allah, tidak mensekutukan Allah. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam At-Tirmizi, riwayat Imam Nasa'i, riwayat Imam Majah, riwayat Imam Hakim. Imam Hakim ada kitab namanya Sahih Hakim. Dan hadis ini mendukung makna ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut menyandingkan Allah dengan Tuhan yang lain, atau menyandingkan bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan dalam pandangan mereka sesuatu yang disembah, bukan Tuhan dalam makna hakikat. Karena kalau Tuhan dalam makna hakikat, maka satu-satunya hanya Allah. Tapi Tuhan dalam makna am, yaitu sesuatu yang disembah. Maka siapa saja yang takut kepada Allah sehingga dia tidak sertakan Allah, setarakan Allah, mensekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, aku pantas mengampuni dosanya. Tapi kalau dia sudah berbuat syirik, itu nggak ada kepantasan pengampunan untuk dia. Nah, hadis berikutnya, ciri keberkahan ketika masyarakat layak menerimanya. Apa ciri-ciri keberkahan itu? Qala rabbukum, berkata Rabb kalian, lau sekiranya, anna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku,
Ata'uni, mereka mentaati aku. Mereka mentaati aku. La asqaituhum, sungguh aku menurunkan atas mereka al-matara, akan hujan, bil laili, di malam hari. Wala atlaqtu, dan sungguh aku terbitkan alaihim, di atas mereka, asyamsa bin nahar, akan matahari di siang hari. Walama, dan sungguh tidak, matu manafiatnya tidak, sungguh tidak, asma'tuhum, aku perdengarkan kepada mereka, sautar ra'di, suara petir. 3 ciri kampung yang mendapatkan keberkahan karena ketaatan. Pertama, hujannya malam, bukan siang. Hujan siang akan menghalangi aktivitas. Tapi hujan malam itu akan menambah kenyamanan beristirahat. Wa ja'ala lakumul laila libasa, Allah jadikan malam bagi kalian untuk tempat istirahat. Istirahat yang diiringi dengan suara hujan itu akan menyebabkan istirahatnya lebih nyaman, sehingga khawatir tidak bangun. Hujan, jamaah subuh berkurang masjidnya. Kenapa? Subuhnya hujan. Tapi pas di pagi hari matahari keluar dengan cerah, seperti hari inilah, sehingga ke kantor tidak menghalangi. Orang pergi ke kantor nyaman, jalan dah mulai kering, jam 6:30 matahari dah bersinar, jam 7 sudah hangat, berangkat ke kantor jalan kering. Petani nyaman, pedagang juga nyaman, orang kantoran nyaman, santri juga nyaman. Yang ketiga, tidak ada terdengar bunyi petir, kecuali petir buatan ke di sini. Tuh Indarung dia buat petir setiap jam 12 siang sama jam itu nggak kedengaran berarti. Nggak tahu antum jamnya. Nah, dan ini hadis menjelaskan ayat yang berbunyi walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Barakatim minas sama, air hujan malam. Kemudian dari ardi, yaitu sinar matahari di siang hari. Qala li Jibril, berkata kepada saya oleh malaikat Jibril. Ini cerita masa lalu malaikat Jibril, cerita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, lau ra'aitani, jikalau engkau lihat aku, jikalau engkau ada waktu itu dan engkau lihat aku, wa ana, dan aku, akhudhu, aku ambil, min, dari, hali, lumpur, bahri, laut,
Aku ambil dari lumpur laut. Fa'adus suhu, maka aku sumbatkan akannya, aku sumpalkan akannya. Fi pertama artinya dalam, fi kedua maknanya mulut. Fi pada dalam, fi dalam mulut Fir'aun. Jadi aku sumpalkan lumpurku ke dalam mulut Fir'aun. Kenapa? Makhafata, karena saya khawatir antudrikahur rahmah, bahwa mendapati akannya Fir'aun oleh kasih sayang Allah. Kenapa khawatir Nabi Musa? Karena Fir'aun waktu itu mengatakan apa? Apa kata Fir'aun? Amantu bi rabbil ladzi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman ajalah dengan Tuhannya Israel, Tuhannya Bani Israel. Ini kalau lama-lama dapat rahmat Allah dia nih. Kalau dapat rahmat Allah diampuni dosanya. Kalau diampuni dosanya enggak setimpal dengan dosa dia, dengan kejahatan dia selama ini. Bahkan iblis saja kagum dengan Fir'aun. Iblisnya saya tapi enggak berani aku jadi Tuhan. Kamu lebih iblis dari iblis, ngakunya jadi Tuhan. Jadi kata malaikat Jibril, daripada ini orang ngomong beriman dengan Tuhan Bani Israel, mendingan saya sumbat mulutnya dengan lumpur. Malaikat Jibril ambil masukkan mulutnya. Nah, sampai Fir'aunnya mati. Kata malaikat Jibril, alhamdulillah enggak jadi dia mati atas iman. Kenapa? Maka Jibril geram sekali. Kata malaikat Jibril, enggak layak dia diampuni dosanya. Tapi kalau lama-lama ngomong begitu, Allah kasihannya nanti. Allah kasihan. Nah, ini hadis menunjukkan kepada luasnya kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat Jibril tahu dan hal itu. Nah, bagaimana supaya dia tidak dapat rahmat Allah? Ditutup mulutnya supaya enggak ngomong dengan kalimat iman dengan lumpur laut merah. Akhirnya Fir'aun enggak beriman. Kasihan Fir'aun. Hari ini tersisa sampai hari yang enggak ada akhirnya. Maka kekayaan hanya masa lalu, kekuasaan masa lalu, ngaku jadi Tuhan masa lalu, menyiksa Bani Israel masa lalu. Tapi masanya Fir'aun dari hari kemarin, sejak dia ditenggelamkan sampai yang enggak ada akhirnya, adalah masa depannya, itu menderita selama-lamanya. Titik. Qala li Jibril, berkata kepada saya oleh malaikat Jibril alaihissalam, Bashir Khadijata, beri berita gembira olehmu wahai Muhammad akan Khadijah, bibaitin dengan satu rumah, fil jannati di dalam surga, min qasabin dari bambu, bukan bambu di dunia, dari bambu permata, permata yang dibuat seperti bambu, permata bundar, di dalamnya berlubang seperti bambu. La sakhaba fihi, tidak ada bising di sana. Nah, seperti pondok ketika malam markas. La sakhaba fihi, hening, mengheningkan cipta sehening-heningnya, sehingga bisa terdengar bunyi jangkrik. Tapi kalau ada antum, sakhab, lari-lari tak kemana-mana, ustadznya juga lari-lari. Kalau ustadznya lari-lari, mana santrinya? Mimbabil aula. Nah, karena itu contohnya.
Saatnya berteriak, panggil kawan makan. Husain, tahu Husain yang mana? Makan Husain. Itu baru satu orang itu, belum lagi kelompok yang lain. Sohab, di dalam surga nggak ada sohab. Tenang. Wala nasab, tidak ada capek. Nah, capek hanya di dunia. Allah tidak akan kumpulkan dua capek, Rahmat Fadil. Allah tidak kumpulkan dua capek. Orang yang capek hari ini di dunia tidak akan capek lagi di akhirat. Orang yang senang hari ini akan capek di akhirat. Nah, maka kalau antum bilang belajar itu capek, wajar. Mau capek sekarang, mau capek nanti. Mau capek di kubur, mau capek di mahsyar. Nah, mendingan capek sekarang aja. Ngantuk dipaksakan, nggak mengantuk. Makan jeruk. Nah, kalau nggak usah makan jeruk, makan empedu. Empedu najis nggak boleh. Makan pasak bumi. Makan itu kayu apa yang pahit itu? Hah? Cambuk kuda. Gak bisa juga makan garam. Gak bisa juga kasih asam tuh mata. Masih bisa. Jadi mata ikan dia. Jadi emang capek kalau di dunia ini. Kalau nggak mau capek mati aja. Ajruki ala qadri nasobiki. Pahalamu sesuai dengan kadar capekmu. Kalau nggak ada capekmu, maka nggak ada pahalamu. Sedikit capekmu, sedikit pahalamu. Besar capekmu, besar pahalamu. Lama masa capekmu, lama masa kenikmatanmu. Kenapa banyak yang antri makan di tempat makanan-makanan yang dimasak fresh itu? Ketimbang daripada makanan siap saji. Minta nasi goreng 2 menit nunggu terhidang. Minta nasi gulai 2 menit terhidang. Minta ayam bakar 2 menit terhidang. Tapi coba restoran, minta ayam bakar, tangkap dulu ayamnya. Bapak memilih ayam yang mana? Datang restoran ikan bakar, cari dulu ikannya. Mau ikan yang mana? Ini ambil, tangkap. Siang ke sisiknya, tercium baunya, tambah lapar, tercium baunya, semakin lapar. Pas terhidang, lahap. Sebetulnya sama aja itu, tapi kan ada lama capeknya, jadi lahap. Sebetulnya nggak ada bedanya. Maka semakin lama menunggu, semakin nikmat itu makanan. Kenapa? Pahala sesuai dengan kadar capek. Orang kaya kenapa setiap makan nggak habis makanannya? Orang miskin setiap makan kenapa nggak cukup? Hah? Orang miskin capek cari uang, orang kaya tidak capek cari uang. Maka dia makan nggak ada yang enak. Sini nggak enak, di situ nggak enak. Pergi ke luar negeri juga nggak enak. Akhirnya dia makan hidup-hidup. Mungkin ini enak. Itu yang berjangka-jangka itu apa namanya? Gurita. Nah, itu dimakan hidup-hidup. Udah capek dia makan itu, coba lagi yang lain, mungkin kalah jengking kali. Nah, raki kalah jengking. Sampai dia makan ular. Karena Allah cabut kenikmatan.
ada masalah. Fi kulli makanin makan. Karena Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha telah menghabiskan segala-galanya untuk Sayyidina Rasul. Beliau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ucapan salam, wahai Khadijah, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sampaikan sama istrimu, dia dapat salam dari Allah. Ketika Sayyidina Muhammad sampaikan pada Sayyidah Khadijah, wahai Khadijah, kamu dapat salam dari Allah. Apa kata Sayyidah Khadijah? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika a'udus salam. Nah, ucapan itu diabadikan dalam munajat hamba kepada Tuhannya. Itu ucapan Sayyidah Khadijah. Saking tingginya pengorbanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala, bicara beliau diabadikan menjadi ibadah terpenting umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana ucapan yang diucapkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan Allah, ucapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, diabadikan dalam ibadah salat karena itu ucapan penting. Nah, karena itu ucapan penting diabadikan dalam salat. Karena saking pentingnya ucapan tersebut. Sebetulnya kalau dilihat zaman Sayyidah Khadijah yang mengucapkan, tapi penghargaan Allah karena dia menghargai Allah dan Rasulnya. Sehingga beliau sudah dapat berita gembira, kamu dapat rumah di sorga. Antum kalau hari ini berbelanja misalnya atau menabung di bank haram yang mana, kemudian dapat informasi Anda menang haruma tipe 3x3, ada senang tuh. 3x3 kan besar dikit dari kuburan. Ya kubur kan 2x1, ini 3x3, ya paling 2 kali kuburan. Senang tuh. Rumahnya di mana? Paling pojok. Ternyata itu sisa tanah diploper, dibuat rumah, dibuatkan hadiah untuk bank. Ini orang senang. Sudah dapat rumah kecil, haram lagi, senang. Ini Sayyidah Khadijah, rumah di sorga dari bambu mutiara, nggak ada bising di dalamnya, nggak ada capek di dalamnya. Dan ada beberapa orang yang Allah bangunkan rumah di sorga. Siapa saja? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang Allah membangun rumah Allah, Allah akan bangunkan baginya rumah di sorga. Orang yang ketika diajak berdebat, lalu dia tidak mau berdebat padahal dia benar dan bisa berdebat, maka Allah bangunkan dia rumah di tengah surga. Syekh Nur itu punya karangan kitab orang-orang yang punya rumah di surga. Orang-orang yang sudah dijamin punya rumah di surga. Di antaranya adalah salat awabin 6 rakaat. Yang salat hajat 6 rakaat entahlah. Yang salat awabin ada hadisnya, yang salat hajat 6 rakaat ya paling enggak kan ada perjuangan untuk dia Palestina. Ketika ditanya di akhirat kelak, apa yang kamu korbankan ketika Palestina dibombardir oleh Israel? Wahai Allah, saya salat hajat setiap malam 6 rakaat dengan 3 lembar Al-Quran. Kata Allah, apakah benar kamu salat hajat untuk Palestina? Allah katakan, anta kadzab. Fa umira fa sukhiba ala wajhi ilan nar. Itu hadis seorang syahid, orang dermawan sama hafiz Quran. Yang salat hajat ini ada 2 kemungkinan begini juga nih. Jadi jangan sampai antum masuk kategori anta kadzab.
maka betulkan niat salat hajatnya lillahi ta'ala. Qala Jibrilu, terakhir, berkata malaikat Jibril alaihi salam, qallabtu, aku sudah bolak-balik masyarikal ardi, di bagian timur bumi, wa magharibaha, dan bagian baratnya bumi. Aku mondar-mandir, aku bolak-balik, aku acak-acak bagian timur sampai bagian barat. Falan ajid rajulan afdala min Muhammadin, maka aku tidak temukan seseorang yang lebih baik dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang lebih baik daripada Sayyidina Rasul. Malaikat Jibril sendiri dah cek itu dari timur sampai ke barat, dari dulu sampai sekarang. Wa qallabtu masyarikal ardi wa magharibaha, aku sudah bolak-balik juga, aku sudah acak-acak timur bumi dan baratnya bumi. Falam ajid, maka aku tidak mendapatkan Bani Abin afdalu min Bani Hashim. Bani Ab, Bani Ab itu artinya bapak, Bani bapak. Bapaknya siapa? Bapaknya Ghifar, Bani Ghifar. Bapaknya Sulaim, Bani Sulaim. Bapaknya Ja'far, Bani Ja'far. Bapaknya Tolha, Bani Tolha. Bapaknya Jindan, Bani Jindan. Nah, itu tidak ada yang lebih baik pada Bani Hashim. Jadi Bani Hashim yang terbaik. Maka dalam bab nikah yang dibaca kemarin, tidak sepadan Bani Hashim dengan Quraisy yang lainnya, tidak sepadan. Lalu bagaimana Bani Abdul Muttalib? Bani Abdul Muttalib walaupun tidak setara dengan Bani Hashim, tapi disetarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup insyaallah.